Halo Tribuners, salam jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 5 Oktober 2024. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesinah dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. 10 klinik servis Pasar Mardika Ambon dipecat tanpa alasan. Gaji 4 bulan belum dibayar. Sejumlah klinik servis di Gedung Pasar Mardika, Ambon diduga dipecat tanpa alasan. Kepada tribunambon.com, salah seorang klinik servis AE mengatakan mereka diberhentikan pada Senin 30 September 2023 tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan pemecatan tanpa ada kesalahan atau pelanggaran yang mereka perbuat. Dia menilai ada kejanggalan mengapa Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Disperindak Provinsi Maluku memberhentikan mereka. Padahal sejak pertengahan tahun 2024, para pekerja tidak lagi berada di bawah naungan Disperindak, namun ditangani oleh perusahaan outsourcing selaku pihak ketiga. Selain itu, dirinya juga menuntut gaji selama 4 bulan yang hingga kini belum dibayarkan, yakni sejak Februari hingga Mei 2024. Terpisah dari itu, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri PDN Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri membantah hal tersebut. Dia menjelaskan sejumlah karyawan itu tidak dipecat, melainkan dirumahkan sementara waktu. Kebijakan itu diambil mengingat operasional Pasar Mardika belum berjalan maksimal sehingga dibutuhkan penyesuaian anggaran operasional. Dijelaskan sebenarnya ada 14 karyawan yang dirumahkan, namun 8 orang sudah dialihkan pekerjaan oleh perusahaan outsourcing. Alhasil hanya 6 orang cleaning service yang dirumahkan. Nantinya setelah Pasar Mardika operasional, gedung beroperasional dengan optimal, maka mereka akan diperkerjakan kembali. Sementara berkaitan dengan gaji 4 bulan yang belum dibayarkan, dirinya menjamin proses pembayaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Disperindak Provinsi Maluku membantah pecat karyawan Pasar Mardika. Mereka dirumahkan karena keterbatasan anggaran. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku membantah rumor dipecatnya sejumlah karyawan cleaning service Gedung Pasar Mardika pada Jumat 4 Oktober 2024. PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri, mengatakan ada 6 orang yang dirumahkan bukan dipecat. Kebijakan itu terpaksa dilakukan lantaran ada penyesuaian anggaran operasional. Dijelaskan sebenarnya ada 14 karyawan yang dirumahkan, namun 8 orang sudah dialihkan pekerjaan oleh outsourcing. Alhasil hanya 6 orang cleaning service yang dirumahkan. Nantinya setelah Pasar Mardika operasional dengan optimal, maka mereka akan dipekerjakan kembali. Sementara itu terkait dengan gaji 4 bulan yang belum dibayarkan, dirinya menjamin proses pembayaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Dipetakan sebelumnya, karyawan cleaning service Gedung Pasar Mardika diduga dipecat tanpa alasan. Kepada Tribunambon.com, salah seorang cleaning service AE mengatakan mereka diberhentikan pada Senin 30 September tanpa pemberitahuan sebelumnya. Bahkan diakuinya tidak ada kesalahan atau pelanggaran yang mereka perbuat. Terkait dengan teman-teman yang sementara dirumahkan, bukan dipecat ya, jadi dalam tanda kutip itu sementara dirumahkan. Sementara dirumahkan itu karena operasional Pasar Mardika ini kan sementara dalam proses, atau sementara proses ini dia sementara di dalam proses untuk ketung punya operasional
Kan seperti yang kita tahu bahwa Pasar Mardika ini kan baru dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku, sehingga dia punya postur anggarannya itu masih ada penyesuaian-penyesuaian terkait dengan operasional gedung baru ini. Nah, di dalam proses penyesuaian-penyesuaian anggaran itu akan berdampak kepada teman-teman yang sementara dirumahkan. Tetapi kami kemarin sudah berkoordinasi sama teman-teman yang dirumahkan itu, bahwa ketika Pasar Mardika ini dia sudah normal, itu mereka kembali dipanggil. Dan itu kita secara gentleman agreement itu kita sudah sepakat. Kurang lebih ada sekitar 6 orang itu yang dirumahkan. Awalnya itu sekitar 14 orang. Tapi yang 8 itu sudah bisa direlokasi oleh pihak ketiga yang kerjasama sama Dinas Perindak untuk outsourcing tenaga cleaning service ini. Mereka sudah bisa mengatasi yang 8 orang, tinggal 6 orang ini saja. 6 orang ini kita sudah bicara sama mereka bahwa sementara mereka dirumahkan dulu. Untuk mereka punya gaji 4 bulan itu kami sudah selesai review inspektorat. Karena biar bagaimanapun kan di dalam pencairan mekanisme keuangan pemerintahan ini kan ada dia punya aturannya. Nah, itu kami sudah selesai dengan prosesnya, tinggal dia punya proses untuk pembayaran saja. Gaji 4 bulan karyawan Gedung Pasar Mardika belum dibayarkan. Rofri Watimuri mengatakan secepatnya diproses pencairan. Gaji 4 bulan puluhan karyawan Gedung Baru Pasar Mardika belum dibayarkan. Salah seorang karyawan cleaning service AE mengungkapkan total ada 84 cleaning service, termasuk dalamnya petugas keamanan. Gaji yang belum dibayarkan terhitung Februari hingga Mei 2024. Totalnya diperkirakan hampir menyentuh 1 miliar rupiah. Dikatakan gaji terhitung bulan Juni hingga September sudah diterima para karyawan dari perusahaan pihak ketiga yang dikontrak Disperindak senilai 2,9 juta rupiah per bulan. Namun hingga kini belum ada kepastian kapan gaji 4 bulan sebelumnya bisa diterima. Menanggapi hal itu, PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri, menjelaskan penundaan pembayaran gaji disebabkan proses panjang yang harus dilalui untuk pencairan kas daerah. Dan proses itu sudah diselesaikan dan segera mungkin gaji mereka akan dilunasi. Lanjutnya, pengelolaan Pasar Mardika dijalankan transparan, baik itu dengan pedagang maupun dengan semua komponen operasional gedung. Watimuri juga menjamin proses pembayaran akan dilakukan dalam waktu dekat. Jadi untuk gaji teman-teman itu hari Senin ini kan kami sudah rencana itu untuk penarikan retribusi dari pedagang-pedagang yang sudah terverifikasi untuk menempati Gedung Baru Pasar Mardika. Dan itu kami berproses dengan teman-teman dari BPDM. Jadi nanti ada loket BPDM itu yang buka di Gedung Baru Pasar Mardika sini supaya pedagang itu langsung bayar ke BPDM agar semua penampungan retribusi itu langsung masuk ke rekening kas daerah. Nah, di dalam itu dia berjalan paralel dengan proses pembayaran gaji daripada rekan-rekan yang tertunda 4 bulan itu. Pedagang tak mampu bayar sewa, Watimuri mengatakan biaya operasional tidak mungkin dilimpahkan ke pemerintah. PLT Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri Disperindak Provinsi Maluku, Rofri Watimuri menilai kebijakan sewa lapak di Gedung Baru Pasar Mardika tidak merugikan pedagang. Terlebih kebijakan tersebut dibuat dengan
terlebih dahulu meminta kesepakatan para pedagang. Dijelaskan pembayaran sewa gedung dibayar sekali dalam sebulan dengan tarif nominal yang berbeda sesuai dengan luas tempat, yakni lapak ukuran 2 kali 1 meter 1,2 juta rupiah per bulan. Lapak ukuran 1 kali 1 meter seharga 600.000 rupiah per bulan. Untuk lapak lantai 3 dan 4 seharga 1,5 juta rupiah per bulan. Lanjutnya, nilai tersebut sudah termasuk dengan biaya sampah, biaya listrik, kebersihan, air, dan termasuk beberapa fasilitas lainnya. Dia pun memastikan pengelolaan secara profesional, yakni pembayaran dilakukan oleh pedagang langsung ke Bank Maluku atau ke kas pemerintah daerah tanpa ada perantara. Pedagang pun diminta harus segera membayar sewa mulai Juni, Juli, dan Agustus, mengingat beban operasional gedung yang dioperasikan sejak April 2024 itu menjadi tanggung jawab Disperindak Provinsi Maluku. Diberitakan sebelumnya, pedagang mengeluhkan sewa lapak yang harus segera dilunasi, lantaran kondisi pasar yang sepi sehingga pendapatan jauh dari cukup. Pedagang pun berharap ada solusi dari pemerintah. Kami tetap melakukan proses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada tahapan mulai dari himbauan, sosialisasi, sampai dengan kita fase penegakan hukum. Dan sekarang ini kita sudah sampai di fase penegakan hukum. Ketika pedagang yang masih saja melakukan aktivitas perdagangan itu tidak pada tempatnya, akan langsung ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi yang sekarang ini kita sudah sampai di fase penegakan hukum. Jadi bila mana pedagang yang masih berjualan lagi di luar gedung Pasar Mardika Baru atau pada tempat yang tidak semestinya, maka langsung akan diproses. Prosesnya akan pedagangnya akan diangkat ke tempat penegakan hukum itu berlaku. Sampai di pos penegakan hukum itu pedagang akan diproses, diberikan edukasi, dan akan dilakukan penandatanganan surat pernyataan. Surat pernyataan itu ada dari rekan-rekan dari PPNS. PPNS itu penyidik pegawai negeri sipil yang akan memproses para pedagang yang masih saja melakukan pelanggaran yang terjadi di seputaran kawasan Mardika ini. Dan itu salah satu bentuk ketegasan dari pemerintah untuk pedagang. Dan sampai kalau pedagang sudah melakukan pernyataan dan kembali melanggar, dan itu akan dilakukan penindakan sampai dengan pidana. Ya, terkait dengan rekan-rekan pedagang yang setia di dalam gedung, tetap kami lewat pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Perindak, dan sudah dibentuknya tim terpadu untuk pengelolaan kawasan Mardika dan juga Ambon Plaza. Kami tetap punya solusi. Pada prinsipnya, pemerintah tidak akan pernah memberikan satu kebijakan itu yang menyesalahkan masyarakat. Tetap kami akan memberikan solusi untuk pedagang, tinggal bagaimana pedagang ini mengikuti segala proses yang sudah dilaksanakan atau sudah dilakukan kebijakan oleh pemerintah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Rangkaian Maulid Nabi di negeri Hitu Maluku hadirkan sejumlah ustadz dan terbuka untuk umum.
Dalam rangka memperingati Maulid Nabi tahun 2024, Negeri Hitu Maluku Tengah menggelar sejumlah rangkaian kegiatan, mulai dari lomba hadrat hingga zikir akbar. Lomba hadrat sudah berlangsung pada Jumat 4 Oktober malam di halaman Rumah Raja Hitu Lama yang diikuti oleh lebih dari 100 peserta. Raja Negeri Hitu Lama, Salhana Pelu mengatakan puncak peringatan Maulid Nabi akan berlangsung pada Sabtu 5 Oktober. Bertajuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad lewat salawat. Maulid Akbar tersebut akan dihadiri sejumlah tokoh agama seperti Habib Bagir bin Ali bin Thohir dari Majelis Rasulullah Jawa Barat, Habib Ali Alwi bin Thohir dari Pondok Pesantren Al-Husaini Tangerang, dan Ustadz Abdurrahman Tuanaya, Rais Syuriah PWNU Maluku. Karena itu, Salhana mengundang seluruh warga Pulau Ambon untuk hadir dalam acara Maulid Akbar yang akan berlangsung hari ini. Mungkin baru kali ini, tapi insya Allah itu diagendakan untuk setiap tahun berikutnya itu diadakan kegiatan hadrat. Dan perlu saya sampaikan bahwa untuk penilaian, insya Allah panitia akan objektif dalam menentukan siapa tim yang terbaik yang akan menjadi juara. Dan pada kesempatan ini saya mengajak seluruh masyarakat Negeri Hitu pada khususnya dan masyarakat yang berdomisili di Pulau Ambon, marilah besok pukul 20 waktu Indonesia Timur hadirilah Maulid Akbar yang diselenggarakan oleh panitia UKWT Hatala'a Negeri Hitu, dan insya Allah dihadiri oleh Ustadz Nan bersama rombongan dan salah satu putra terbaik Negeri Hitu yang kebetulan beliau adalah anggota DPD terpilih, Bapak Ustadz Habib Alwi bin Thohir. Dan pada kesempatan ini juga saya mau menyampaikan, mohon berkenan kalau besok hadir itu dengan pakaian putih-putih. Minimalisir ujaran kebencian, Bawaslu Maluku Tenggara mengajak paslon kampanye sejuk. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Maluku Tenggara mengajak pasangan calon yang bertarung dalam pemilihan kepala daerah untuk mengedepankan kampanye yang menyejukkan. Ajakan tersebut menyusul ujaran kebencian maupun kampanye yang bersifat menyudutkan paslon tertentu yang masif digaungkan dalam narasi juru kampanye. Ketua Bawaslu Maluku Tenggara Ricardo Somnaikubun menyampaikan hindari materi kampanye yang dilarang sebagaimana tercantum dalam PKPU 13 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015. Somnaikubun menambahkan memang dalam kampanye ada beberapa yang menggunakan bahasa-bahasa bersayap. Namun Bawaslu berusaha semaksimal mungkin mengatasi permasalahan yang ada. Kampanye itu sudah ketong serati. Ketong sudah serati ke masing-masing pasangan calon sebelum proses kampanye sebagai bentuk pencegahan. Nah, ketong sudah serati sehingga apapun yang terjadi sekarang ini kan begini. Ini kan kampanye ini ada yang beberapa yang menggunakan bahasa-bahasa bersayap atau istilah-istilah bersayap. Nah, yang jadi memang agak ini juga, tapi kita akan tetap semaksimal mungkin untuk bagaimana mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada. Nah, kita sangat berharap bahwa pesta kampanye ini kan merupakan
proses pendidikan politik bagi masyarakat. Sehingga mari kita mengedukasi masyarakat untuk memahami politik secara sesungguhnya, politik dalam koridor-koridornya, politik yang tidak memuat unsur-unsur kebencian sampai kepada fitnah kepada seseorang, ataupun seperti yang sudah tertera dalam PKPU 13 maupun juga pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kan ada materi-materi kampanye yang dilarang. Tolong untuk ditaati itu, sehingga kita memberikan suasana kondusif dan pendidikan politik yang baik bagi masyarakat. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 5 Oktober 2024. Saya Tanita Patiasina beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Download Tribun X sekarang.